Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di masjid yang mulia ini tidak lain adalah karena kita mendapatkan suatu nikmat dari Allah SWT, yaitu nikmat sehat. Selain nikmat sehat, tentunya kita masih diberikan anugerah Allah SWT, yaitu berupa nikmat iman dan nikmat Islam. Dengan nikmat iman dan nikmat Islam, kita alhamdulillah bisa berada di tempat ini. Meskipun sehat, tapi kalau iman dan Islam kita itu kurang memungkinkan, kurang teguh, maka tetap saja nikmat sehat itu belum tentu ya benar-benar dimanfaatkan kita untuk melakukan hal-hal yang baik dalam rangka ibadah kepada Allah SWT. Karena itu kita bersyukur dari syakatum lazi dan akum akibatum na'udzubillah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW. Semoga kita selaku umatnya insya Allah mendapatkan syafaat ya, di suatu hari di mana hari itu tidak ada lagi yang bisa menolong siapapun, semuanya masing-masing. Dan tentunya kita sangat berharap sekali karena Allah memberikan kesempatan, Allah memberikan satu hak ya, wewenang kepada kasihnya, yaitu Rasulullah SAW untuk memberikan syafaat. Jadi karena itu tentu kita sangat berharap ya, agar nanti Allah memberikan syafaatnya melalui Rasulullah SAW sampai kasihnya yang tentu diberi wewenang. Jadi sekali lagi tentu syafaat yang diberikan oleh Rasulullah SAW itu adalah atas izinnya dan atas verifikasinya itu. Ya. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pertemuan yang lalu kita membahas mengenai ujub ya, akhlak. Jadi bahasan atau tema yang diemban atau yang disampaikan oleh takmir masjid kepada saya khususnya adalah mengenai akhlak. Nah, untuk sementara ini saya ingin mengupas ataupun menyampaikan terlebih dahulu akhlak-akhlak yang tercela dulu. Nanti kalau akhlak sudah tercela, sudah sudah tuntas, begitu baru nanti kita masuk ke akhlak-akhlak yang terpuji gitu. Jadi akhlak tentu satu hal yang bukan hal yang baru ya, semuanya kita sudah tahu dan kita insya Allah sudah mengamalkan. Akan tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mencoba untuk mengelaborasi, menggarisbawahi atau melihat kembali dasarnya ya, secara keilmuan bagaimana apa yang kita perbuat itu diketahui dasar-dasarnya. Mengapa demikian? Karena kata pepatah, famalam ya'mal ya, bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Wa kullu man bi ghairi ilmin amaluhu mardudatun la tuqbal. Bahwa barang siapa yang beramal tetapi tidak tahu ilmunya, maka amalnya itu mardud,
Mardud itu artinya ditolak, la tuqbalu dan tidak diterima. Nah, oleh karena itu kita berusaha sebisa mungkin, sedapat mungkin untuk terus ya mengkaji, menggali ilmunya, menggali pengetahuan kita mengenai apa saja yang kita lakukan itu. Ya. Nah, pada kesempatan kali ini juga kita mencoba untuk menelaah ya sedapat mungkin kita lah ya. Saya barangkali dalam hal ini adalah hanya memfasilitasi saja sebetulnya, dan nanti kita kalau bisa bahas untuk memperdalamnya, memperluas apa yang kita kaji pada pagi hari ini. Saudara sekalian dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi hari ini atau ya suku ini saya akan bahas mengenai masalah akhlak tercela, yaitu mengenai bahaya sifat sombong. Ya. Kita mulai dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Akhlak tercela atau ya akhlakul madhmumah atau akhlak sayyi'ah, akhlak yang tercela. Nah, ada banyak akhlak yang tercela, yaitu antara lain adalah sifat sombong. Tidak ada sombong, ujub, riya, ya, takabur sama saja. Ya yang tercela lainnya ya, iri, dengki, segala macam hasad. Nah, pada kesempatan pagi ini kita tentang akhlak tercela. Apa itu sombong? Sombong itu merupakan hal yang sehari ya kita kenal dan kita bicarakan gitu. Tapi mari kita tengok lagi sekedar untuk mengetahui ya. Nah, dalam bahasa Arab kata sombong ini berasal dari kata al-kibru. Kibar ya. Kabbarul kabiru bukan takbiran kalau itu. Al-kibru yang maksudnya al-kibriya yang artinya adalah sombong, atau al-fakhru, fakhr ya. Al-fakhr itu juga artinya adalah sombong. Dalam pengertian di sini al-fakhr itu adalah membanggakan diri. Kemudian al-ajab, ajib, ujub ya. Itu juga mengarah kepada sombong. Kemudian al-usmah begitu dan lain-lain. Nah, namun yang lebih familiar adalah kata al-kibru, takabbur, takabburan. Nah, menurut Ibnu Manzur dalam lisan Arab, kamus gitu ya, kamus lisan Arab itu al-kibru sombong itu artinya adalah al-usmah, yang berarti merasa mulia, merasa lebih baik, merasa hebat dan seterusnya. Dan kemudian secara etimologi itu bahasa sombong berasal dari kata takabbar yang berarti congkak, angkuh. Ya. Nah, dalam Al-Quran selain takabbar juga terdapat kata muhtal. Ya. Muhtalan fakhuro. Muhtal, fakhur itu juga bermakna sombong. Ya, yang artinya sombong atau angkuh. Dan fakhur, ya. Alhamdulillah ya. Saya tadi buru-buru dari rumah langsung aja melesat gitu. Jadi nggak pakai masker. Mohon maaf, bukan karena saya sombong tapi lupa gitu. Nah, tapi sementara tidak dipakai dulu nggak apa-apa ya. Fakhr yang artinya adalah membanggakan diri atau merasa diri lebih mulia atau lebih hebat. Kemudian secara terminologi atau pengertian, ya, sombong itu adalah tingkah atau sikap. Jadi sudah menjadi suatu sikap, sudah menjadi perilaku gitu ya bagi seorang, di mana perilaku seseorang itu cenderungnya itu memuji, mengagungkan, membesarkan, memandang diri sendiri lebih baik, ya, lebih tinggi, lebih unggul dan lebih hebat dari orang lain atau makhluk lainnya. Nah, ini sombong seperti itu. Jadi sudah ada di dalam dirinya itu memang sifat, ya, sifat dan sikap, ya, baik itu udah tutur kata maupun penampilan ataupun perilaku yang
memperlihatkan seorang itu merasa lebih tinggi, lebih hebat, lebih mulia dari yang lain. Gitu. Nah, siapa yang sombong ini? Sombong ini pertama kali kan dilakukan oleh iblis, ya, oleh iblis, laknatullah itu. Iblis itu adalah merupakan golongan dari salah satu malaikat. Ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-34 itu saya kira sangat jelas sekali di situ ya, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam. Jadi sujud kepada Adam. Nah, itu salah satu di antara jin, ya, salah satu di antara jin itu menolak untuk bersujud. Salah satu kelompok dari jin, yaitu iblis. Jadi kalau menurut tafsir Al-Maraghī, iblis itu adalah salah satu bagian daripada jin. Jin yang menolak untuk bersujud. Nah, itulah dia iblis. Ya, itulah dia iblis. Ya. Nah, ini kata sombong dalam Al-Quran antara lain terdapat dalam beberapa ayat. Banyak sekali, ya, banyak sekali, ratusan yang Al-Quran itu membahas tentang masalah sombong itu banyak sekali kaitan dengan masalah sombong ini. Mengapa? Karena sombong ini memang betul-betul sangat sangat penting untuk diketahui karena ini bisa menjerumuskan seorang ke dalam api neraka. Antara lain ini itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa la tusawwir khandaka lin-nasi wa la tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Nah, di situ ada kata maraha, ada kata mukhtal, ada kata fakhur, ya, yang artinya senada, yaitu sombong, angkuh, congkak, ya, kemudian membanggakan diri, merasa dirinya lebih hebat daripada orang lain. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Jadi karena dia merasa lebih hebat, lebih pinter gitu kan. Nah, kadang secara tidak sadar itu tidak mau itu kedatangan orang lain yang mungkin dianggap rendah, diabaikan. Nah, itu sudah masuk ke dalam sombongnya mungkin sombong sedikit gitu kali ya. Dan janganlah berjalan di muka bumi dengan angkuh, ya. Wala tamshi fil ardi marha, dengan angkuh, dengan sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha, sesungguhnya Allah la yuhibbu, itu tidak suka, kulla mukhtalin, itu kepada setiap yang mukhtal, yang sombong, fakhur, lagi membanggakan diri. Ini Luqman ayat 18. Ada lagi juga di dalam ayat yang lain, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Jadi di sini jelas ya, tidak menyukai. Beda dengan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah menyukai, mencintai orang yang bertaubat. Ya, bertaubat, selalu beristighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sama manusia, meminta maaf dan seterusnya. Itu Allah suka. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah menyukai orang-orang yang bersih, yang suci, yang mensucikan diri. Itu juga sebagai dasar kenapa disyariatkannya berwudu atau bersuci. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Demikian juga innallaha yuhibbul muhsinin. Allah itu menyukai orang yang selalu berbuat baik atau yang suka berbuat baik. Nah, sebaliknya innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita itu tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar tidak disukai oleh Allah, agar tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sombong dan jangan membanggakan diri dengan melupakan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar, maha mulia.
Nah, itu antara lain ini di dalam surat yang lain, surat Al-Baqarah 34, wa idqulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Ya, sujud ini ditafsirkan dalam berbagai tafsir, termasuk tafsir Al-Maroki khususnya, tafsirnya orang-orang Indonesia juga, tafsir Hamka, tafsir Tabari dan seterusnya, itu dimaksudkan adalah hormat sebetulnya ya, supaya hormat gitulah, hormat kepada Nabi Adam. Mengapa disuruh hormat? Ya karena Adam itu lebih mulia gitu dari yang lainnya, dari jin, dari iblis, dari makhluk-makhluk yang lainnya yang diciptakan pada saat itu, di mana yang lainnya itu tidak lebih pintar, tidak lebih baik dari Adam, gitu. Jadi memang jin iblis itu kan diciptakan dari api, ya, dari api diciptakan, dan dia diciptakan lebih dulu daripada manusia. Kemudian, tetapi ketika diuji, ditanya ini apa namanya ya, ini apa gitu dan seterusnya itu tidak ada yang tahu. Nah, kemudian Adam lah dikasih ilmu oleh Allah SWT, ya, diajarin gitu, ajarin oleh Allah SWT tentang nama-nama. Ini namanya pohon, ini namanya ini, seterusnya. Sehingga ketika Nabi Adam itu ditanya tentang nama-nama itu, Nabi Adam bisa menjawabnya. Nah, itu hebatnya. Nah, atas kemuliaan, ya, kelebihan dari Adam inilah maka semuanya suruh menghormati Adam. Nah, sebetulnya bukan karena sujud kepada Adamnya yang harusnya diperhatikan, tapi adalah karena perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau Allah sudah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, jangan dilihat Adamnya, tetapi dilihat siapa yang memerintahnya. Ini yang penting. Gitu. Sama kita misalnya di satu instansi, ya, di kantor gitu. Nah, kita diperintah, disuruh, ya, oleh seseorang gitu. Nah, orangnya katakanlah nggak ganteng-ganteng amat, jelek apa segala macam begitu. Jangan lihat orangnya, tapi lihat siapa dia itu. Oh, dia atasan kita. Meskipun orangnya itu lebih muda, mungkin lebih kecil, mungkin lebih jelek, tapi bagaimanapun juga di instansi itu dia adalah atasan kita. Kan gitu ya. Maka ketika dia menyuruh, kita memerintahkan, kita meminta tolong segala macam, ya kita laksanakan. Sami'na wa ata'na. Sepanjang perintahnya itu adalah perintah kebaikan, tidak perintah kemaksiatan. Nah, ini apalagi Allah SWT yang menyuruh, yang memerintah. Ketika Allah memerintahkan untuk bersujud kepada Adam, kepada Nabi Adam, maka semuanya bersujud. Ya. Illa iblis, kecuali iblis. Ini iblis, ya. Ini adalah merupakan bagian dari golongan jin. Aba, dia itu mengabaikan, dia itu enggan, ya, tidak mau. Wastakbaro, nah ini takabur, ya, wastakbaroni, yaitu merasa lebih hebat, ya. Wa kana minal kafirin, maka jadilah dia termasuk golongan yang kafir, orang yang kafir. Nah ini karena menolak perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu akhirnya ya dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam lanjutannya adalah gini, qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbaru fiha fahruj innaka minas sabirin. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini menyatakan, memerintahkan, turunlah kamu dari surga itu. Ini pertama kali. Di surga udah enak-enak ya. Apa aja bisa, apa aja boleh, apa aja nikmat. Wah, ini bikin masalah, maka disuruh turun. Ya. Fahbit minha, keluar semua dari tempat ini. Yang umulaha antatakabbar, karena kamu ini tidak sepatutnya menyombongkan diri. Ya. Takabbar di dalamnya, di dalam surga itu.
surga itu makanya ada perdebatan yang menanyakan, kenapa kok di surga masih ada perdebatan begitu? Surga yang mana katanya? Wallahu a'lam bishawab. Apakah surga itu kata kalau dia al-Marufi al-Bustanu min al-Basatil, surganya surga kebun yang indah dari kebun yang indah yang lainnya yang bukan surga yang sebenarnya katanya. Wallahu a'lam. Tapi ya sebagian besar ulama menyatakan di surga. Tapi kenapa kok surga di sana masih ada perdebatan seperti itu? Bukankah di sana itu ya ini surga nanti mungkin ya, surga yang merupakan balasan bagi orang-orang yang berbuat baik, yaitu surga yang nanti. Fa'akhruj innaka minas shagirin. Sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Nauzubillah min dzalik. Nah ini sebab-sebab sombong. Sebab-sebab sombong. Menurut Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin ada 7 penyebab. Tapi juga bisa kita tambahkan banyak lagi sebetulnya dari. Pertama adalah al-ilm, karena ilmu, karena merasa lebih ngerti, lebih hebat, lebih pinter gitu ya. Ya ini sehingga kemudian dia jadi sombong, bisa seperti itu. Nah, biasanya kan orang kaya si Bal'am itulah yang kemarin diceritakan itu. Bal'am itu umatnya Nabi Musa dekat dengan Allah SWT, seluruh doa-doanya itu diterima apapun. Itu Bal'am, sehingga orang berlomba-lomba untuk minta didoakan oleh Bal'am. Tapi akhirnya terjerumus sombong karena ilmunya itu. Banyak orang yang punya ilmu tinggi ya, tapi terjerumus ke dalam kesombongan. Al-amalu wal ibadah, nah, karena amal dan ibadah, merasa banyak amalnya, ya, ibadahnya rajin segala macam, itu bisa juga menjerumuskan ke sifat sombong. Makanya berhati-hati, kita ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal buan nisa, itu karena keturunan, merasa keturunan ningrat, keturunan orang hebat, ya, anaknya jenderal, ya, anaknya anggota dewan, apalah segala macam gitu ya. Keturunan lah yang penting, yang terutama keturunan orang-orang yang merasa apa ya, keturunannya darah biru. Nah ini al-jamal, ketampanan, kecantikan. Orang kalau tampan cantik kan biasanya lebih pede daripada yang tidak tampan, tidak cantik. Nah, tetapi kadang yaitu dengan kecantikannya itu sesungguhnya Allah SWT itu menguji, ya, apakah dia itu bersyukur kepada Allah SWT, yaitu ya merasa bahwa ini adalah semua karunia dari Allah SWT, sehingga dia implementasikan, dia wujudkan dalam ibadah kepada Allah atau tidak. Nah itu al-mal, demikian juga harta kekuasaan, ya, harta benda yang dipelajari oleh seseorang itu juga bisa juga mengakibatkan sombong, tapi juga bisa juga tidak seperti itu. Nanti kita berikan contoh-contohnya. Kemudian al-quwah wasiddatul batas. Ini kekuasaan juga mengakibatkan sombong. Kemudian merasa mempunyai pengikut kelompok, ya, yang setia, yang banyak itu, sehingga wah merasa hebat, geng gitu kan, sombong. Nah ini sombong karena merasa lebih mulia. Ini antara lain yang dilakukan pertama kali oleh makhluk Allah berupa iblis itu tadi. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ya, ingatlah ketika Allah SWT ya memerintahkan kepada para malaikat untuk sujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka bersujudlah semua malaikat itu illa iblis, kecuali iblis. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian yang kedua dalam surah Al-A'raf, qala ma mana'aka alla tasjuda idza amartuk qala ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah inilah iblis merasa lebih hebat, lebih mulia. Ya. Qala ma mana'aka. Ya, Allah SWT bertanya, apa yang mencegahmu, ya? Yang mencegahmu itu tidak mau Allah tasjud ketika disuruh bersujud,
dia tidak mau bersujud, tidak martuk ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Ketika diperintah Allah Subhanahu wa taala, apa yang menghalangi kamu itu tidak mau bersujud kepada Adam? Ya. Qala, kata si iblis, ana khairum minhu. Saya ini lebih hebat, lebih baik, ya. Lebih mulia minhu dari Adam. Khalaqtani, saya diciptakan olehmu dari minnar, dari api. Wa khalaqtahu, sedangkan Adam diciptakan min tin, dari tanah. Nah, karena dia diciptakan dari api, merasa lebih mulia, lebih baik daripada Adam yang diciptakan dari tanah. Nah, inilah kesalahan iblis. Tapi apakah benar api itu lebih baik daripada tanah? Ya, nah itu relatif wallahu alam. Tapi para ulama, para cendekiawan muslim menganalisis bahwa sebetulnya tanah itu lebih baik daripada api. Nah, disinilah maka kemudian disimpulkan setan itu sebetulnya mohon maaf dalam tanda petik itu bodoh atau goblok, itulah kira-kira ya. Goblok setan itu merasa lebih hebat, lebih mulia kalau api itu lebih baik daripada tanah. Padahal setelah dianalisis sebetulnya itu tanah lebih bagus daripada api. Sebab di dalam tanah itu mengandung berbagai banyak unsur, ada mineralnya, ada macam-macam di situ ya. Batu mulia, ada ini lapisannya begitu. Ya pokoknya unsur-unsur tanah itu justru lebih baik, lebih banyak manfaatnya daripada api. Api itu apa isinya? Cuma panas doang, kira-kira begitu lah ya. Jadi tapi si iblis merasa lebih mulia daripada Nabi Adam. Padahal ketika diuji, iblis tidak lebih tahu daripada Adam. Ditanya ini namanya pohon apa, ini namanya apa, ini namanya apa, nggak tahu. Tapi ada musuh yang lebih tahu kakek kita. Dalam surat Al-Isra juga disebutkan, ini saya terjemahkannya. Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak engkau ketahui. Wala tattabi'ul hawa. Sesungguhnya pendengaran, inna sam'a, penglihatan, wal basar, dan akal pikiran, al-fu'ad, fu'ad disebutkan akal pikiran hati, semuanya itu akan diminta pertanggungjawabannya. Ya. Itu akan diminta pertanggungjawabannya, mas'ulah. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah berjalan di muka bumi ini dengan sombong. Artinya merasa lebih pintar, lebih hebat gitu. Sehingga kalau ketemu orang mungkin ya dikecilkan gitu. Nah, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung. Ini tantangan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar. Kemudian dalam surat Luqman, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Ya, mohon maaf, saya mengingatkan pada diri saya sendiri, ketemu dengan orang-orang yang mungkin barangkali, ya mohon maaf, levelnya di bawahnya, atau mungkin secara ekonomi yang gampang itu, mau bilang kembali, jangan sampai kita memalingkan muka. Ya, memalingkan muka itu mungkin barangkali itu terlalu atraktif gitu ya. Tapi ada juga yang tidak terlalu atraktif, tapi memiliki dalam hatinya rasa sombong bertemu dengan orang-orang yang merasa tidak selevel atau bukan kelompoknya dan seterusnya. Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi ini betul-betul kami ungkapkan bahwa sombong itu memang oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disukai, gitu ya. Nanti ada akibatnya. Ini sombong karena kekayaan. Kalau ini tadi sombong karena merasa lebih mulia, seperti iblis tadi, ya. Dia lebih mulia, lebih hebat, lebih pintar gitu, sehingga di akhirnya dia terjerumus ke dalam sombongan. Sombong karena kekayaan. Ini antaranya adalah Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa wa bagha 'alaihim. Wa atainahu minal kunuzi ma inna
mafatihahu la tanu bil usbati ya bil usbati uli al quwwati id qala lahu qaumu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin ya dan seterusnya ya, biar cepat. Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Musa. Ini ada kaumnya Musa itu, ada Qarun, ada Balaam, ada banyak. Maka ia berlaku aniaya terhadap mereka. Dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat. Dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Ya. Kemudian, ingatlah ketika kaumnya berkata kepadanya, janganlah kamu terlalu bangga. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang terlalu membanggakan diri. Jadi kaumnya ketika Qarun itu keluar ya dari istananya, kemudian memamerkan diri dengan membawa dengan diiringi oleh para ajudannya begitu ya, kemudian membawa kunci yang kuncinya dipotong sampai keluar orang gitu, saking banyaknya kunci itu. Ya, mungkin kunci zaman dulu juga nggak seperti kunci sekarang gitu ya, bukan kunci yang pakai remote gitu, mungkin barangkali kuncinya gede-gede gitu, dipikul gitu sampai begitu sehingga orang pada iri, ya, pada merasa kepengen seperti Qarun. Gitu. Maka Allah mengingatkan, ya, Allah mengingatkan, janganlah seperti Qarun, karena Qarun itu termasuk orang yang terkekal, gitu di Qarun. Ya. Sombong karena tidak mengakui kuasa Allah. Ya. Ini juga tidak dibenarkan. Saya bacakan artinya, aku akan memalingkan orang-orang yang menyombongkan dirinya di muka bumi tanpa alasan yang benar dari tanda-tanda kekuasaanku. Mereka jika melihat tiap-tiap ayatku, mereka tidak beriman kepadanya. Dan jika mereka melihat jalan yang membawa kepada petunjuk, mereka tidak mau menempuhnya. Tetapi jika mereka melihat jalan kesesatan, mereka terus menempuhnya. Yang demikian itu adalah karena mereka mendustakan ayat-ayat kami dan mereka selalu lalai dari Al-Isra 146. Nah di sini perlu digarisbawahi, ya, orang yang menyombongkan diri di muka bumi ini tanpa alasan yang benar, ya, karena melupakan, melalaikan ataupun tidak mengakui ayat-ayat Allah. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah ini? Gitu kan? Nah, yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah ini, ya, tanda-tanda kekuasaanmu ini, wa iyyaru kulla ayatin la yu'minun. Jika melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, ayat-ayat Allah, mereka tidak beriman. Apa yang dimaksud? Ayat ini kan ada dua, ayat Qur'aniyah dan ayat kauniyah. Ya. Nah, ayat kauniyah, kalau Qur'aniyah saya kira jelas. Dalam Quran banyak sekali. Di situ ada dasar hukum dalil ya, kemudian ibrah dan segala macam ya, sebagai pedoman kita. Tapi ayat kauniyah yang bertebaran, ya, baik ayat kauniyah dalam bentuk makrokosmos maupun ayat kauniyah dalam bentuk mikrokosmos. Ini orang yang yang ahli kosmologi, orang yang ahli tentang alam itu. Nah, itu biasanya ngerti betul, paham betul tentang ayat-ayat Allah yang bertebaran di muka bumi. Ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, kenapa kok tidak percaya, tidak beriman, tidak mengagumi, ya, tidak merasa lebih kecil daripada ayat-ayat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Memang kalau kita telah ternyata ayat Allah ini, ayat kauniyah gitu ya, luar biasa. Kita itu tidak ada apa-apanya. Ya. Allah menunjukkan ayat-ayatnya ya fil afaq gitu ya. Itu luar biasa. Planet yang kita diami ini ya, bumi ini. Itu kan
ya sangat kecil sekali. Ada kalau nggak salah ada 7 galaksi ya. Ada satu galaksi, di dalam galaksi itu ada 7 planet. Sekarang 8 kalau nggak salah terakhir ditemukan itu tahun berapa ya. Nah, bumi ini termasuk salah satu planet dalam gugusan galaksi yang sangat kecil dibandingkan dengan planet-planet yang lain. Rupanya di atas sana itu beribu-ribu ya, bintang, galaksi, bahkan bermiliar-miliar. Ya, yang begitu hebat, yang begitu dahsyat, dan salah satu di antaranya adalah bumi. Kalau kita naik ke udara dengan kapal terbang melihat bumi itu makin kecil. Tapi kalau kita lihat, kalau misalnya naik lagi ke satu planet yang lain, itu bumi bagaikan setitik debu. Menurut para ahli, para ilmuwan kosmolog. Jadi bumi itu sangat kecil. Gitu. Dan begitu hebatnya kekuasaan Allah SWT, masing-masing planet galaksi itu, mereka itu berputar. Ya, berputar pada porosnya. Pada berputar apa namanya itu. Ya, semuanya begini matahari. Dan matahari itu planet yang terbesar terbesar atau kecil ketiga. Matahari itu kecil sebetulnya dibandingkan salah satu bintang di dalam galaksi itu, galaksi Bima Sakti. Kecil. Jadi kalau kita baca ya Allah Subhanahu, ya, itu saja tuh baru ayat Allah itu yang itu saja. Luar biasa. Ya. Pernah kan 25 tahun yang lalu tuh ada salah satu planet yang meledak. Ya. Dan itu radiasinya baru turun ke bumi ini. Itu baru sekarang ini. Itu saking jauhnya. Jadi kalau kita lihat pintas memandang ke langit, ya, seolah-olah kecil, sempit, padahal begitu luar biasanya planet kita itu ya, apa galaksi ataupun alam yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala di sini ya bukan mengingatkan tetapi membentak kali gitu ya. Kenapa kok masih sombong gitu. Padahal begitu rumitnya kauniyah, ini ayat-ayat kauniyah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ada di dalam makrokosmos, alam besar gitu. Ada yang mikrokosmos, miniatur dari alam yang besar itu. Apa? Yaitu di dalam dirimu. Wa fi anfusihim afala tashkurun. Di dalam diri manusia itu terdapat berbagai macam ciptaan Allah di situ yang sangat luar biasa. Kenapa kamu tidak bersyukur? Nah gitu. Kata Allah SWT menyinggungnya. Manusia ini representasi dari satu alam yang begitu rumitnya. Ternyata di dalam diri manusia itu ya. Kebetulan saya pernah kerja di bagian di fakultas kedokteran, sedikit banyak berinteraksi dan baca-baca itu. Luar biasa ya. Sel-sel yang ada di dalam diri manusia itu rupanya tidak hanya 1, 2, 100, 200. Bermiliar-miliar sel yang ada di dalam diri manusia. Luar biasa. Sehingga kalau misalnya sel yang berkaitan dengan napas kita saja, paru-paru itu, kalau diurai itu panjangnya berkilo-kilometer. Bisa dari Surabaya sampai ke Banten itu belum juga selesai. Jadi luar biasa. Di dalam diri kita ini, ya, nafas kita yang begitu 12 hari diciptakan oleh Allah SWT mulai bekerja paru-paru kita itu dan tidak pernah berhenti sampai sekarang, sampai kita itu meninggal. Tidak berhenti, tidak ada yang nyuruh, jadi sudah dibikin secara otomatis. Nah kalau jantung bisa aja dipasang gitu ya, dihentikan sebentar, diganti dengan yang lainnya, alat lain. Tapi kalau nafas nggak bisa, nafas berhenti, sudah meninggal dunia. Gitu. Nah di dalam diri kita, kalau kita makanya Plato atau Aristoteles bilang man arofa nafsahu arofa rabbahu. Siapa yang mengetahui dirinya, maka dia akan mengetahui Tuhannya. Ya. Jadi kalau kita menelusuri, menekuni, merenungkan tentang diri kita, betapa hebatnya Allah SWT menciptakan diri kita
yang begitu rumit ya, yang begitu detail, yang begitu luar biasa dan bekerja begitu teliti cermat, dipikir secara otomatis segala macamnya luar biasa. Apalagi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang, itu semakin memudahkan orang untuk melihat dan membuktikan betapa kekuasaan Allah SWT itu sungguh luar biasa. Tetapi kenapa manusia itu masih banyak yang takabur, yang sombong kepada Allah SWT? Inilah. Sombong karena merasa lebih hebat, berkuasa. Nah, ini antara lain adalah Namrud. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Idh qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib wa buhital ladzi kafar wa Allahu la yahdil qaumadz zalimin. Ini suatu ketika Raja Namrud itu orangnya kaya, berkuasa jadi raja pada masa Nabi Ibrahim ya. Oh, karena kekuasaannya yang hebat, orangnya kaya segala macam, sombong. Setiap orang di situ sistem perekonominya jadi oligarki ya, terpusat pada satu kerajaan itu sehingga bisa dimainkan itu rakyatnya, mungkin hampir kayak sekarang ini. Sehingga apa? Itu orang kalau mau minta kekayaan, minta beras, minta apalah begitu ya, itu ditanya dulu, siapa Tuhanmu? Tuhanku adalah Namrud. Pada mula aku berserah diri. Nah begitu. Saking dia itu berkuasa, begitu dia udah bilang begitu, baru dikasih itu, ya kasih sembako, kasih segala macam begitu, gitu ya, seperti itu. Nah, suatu saat Nabi Ibrahim yang datang, ditanya siapa Tuhanmu, siapa yang kamu sembah? Kata Ibrahim, yang saya sembah adalah yang menciptakan dirimu dan menciptakan kita semuanya, ya. Qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumiit. Nah, di sini. Alam tara ilal ladzi haja Ibrahim ya. Ini tidak kamu memperhatikan orang yang mendebat Ibrahim ya, orang maksud ini orang yang mendebat ini adalah Namrud. Alladzi haja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk. Jadi Ibrahim itu ketika ditanya siapa Tuhannya, ya dia bilang itu Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Gitu kan. Kata si Namrud, dia bilang, "Qala ana uhyi wa umit." Ana uhyi wa umit, saya juga bisa menghidupkan dan mematikan. Terus Ibrahim bilang, ya qala Ibrahim fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq. Cobalah kalau memang bisa, tolong terbitkan matahari dari barat. Nah, fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq, sebagaimana Allah SWT menerbitkan matahari dari timur. Sekarang coba dirubah, terbit dari barat, kata Nabi Ibrahim gitu ya. Ya, minal masyriq fa'ti biha minal maghrib, dari barat. Wa bahital ladzi kafar. Ya, Namrud tercengang. Bingung dia jawabnya kan? Dia termasuk orang yang kafir. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Insyaallah tidak punya orang-orang yang soleh. Nah, itulah kira-kira. Nah, ini ciri-ciri sombong. Ya, sepintar lagi. Nggak saya ulas. Ya, egois. Ya, orang yang egois itu biasanya memang menunjukkan kesombongan. Menilai diri lebih baik. Tidak suka diberi nasihat. Susah ya. Kasih nasihat atau segala macam ya. Karena dia merasa lebih hebat, merasa lebih pintar. Ya, kadang ini anak-anak nih. Anak-anak suka merasa lebih hebat dari bapaknya, dari orang tuanya. Padahal dia itu ada karena bapaknya, karena orang tuanya. Dia suka lebih hebat. Padahal seharusnya meskipun dia lebih pintar, lebih hebat, ya jangan sombong. Jangan sombong. Dia harus tetap patuh kepada kedua orang tua dengan pergaulan yang baik. Ya, kaulan karimah dengan perkataan yang mulia, memuliakan dan seterusnya. Jadi anak-anak kita termasuk juga jangan sombong kepada orang tua, meskipun kita lebih pintar, lebih hebat, tetapi jangan merasa lebih gitu. Menolak kebenaran ini apalagi sombong itu, menolak kebenaran dengan takabur dan merendahkan orang lain itu termasuk sombong. Bersikap kasar ya, kadang kasar orang sombong itu ya, gitu. Ini kata hadis Rasulullah SAW,
Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Mereka semua adalah orang-orang yang keras lagi kasar, tamak lagi rakus, dan takabur, sombong. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian suka dengan pujian, dipuji lebih suka. Ini bahayanya sombong. Ya. Apa bahaya sombong? Ya itu tadi, berakhir di neraka jahanam. Jadi beberapa ayat menyatakan bahwa orang yang sombong itu ujungnya adalah neraka jahanam. Man tawadha'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Allah akan mengangkat derajat mereka yang memiliki sifat tawadhu. Ya. Man tawadha'a, barang siapa yang bertawadhu, rafa'ahullahu, maka Allah akan mengangkatnya, mengangkat derajatnya. Sebaliknya, wa man takabbara, barang siapa yang takabur, yang sombong, maka Allah akan menghinakannya. Gitu ya, seperti itu. Kemudian dimurkai Allah SWT, Allah murka oleh yang sombong. Ya, bisa nggak dapat berkah, nggak dapat hidayah, nggak dapat ridho. Maka jangan sombong. Ya, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dari itu salah satu dari keduanya, maka aku akan mengazabnya. Suci riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jangan mengambil pakaian Allah SWT, yaitu kesombongan, ya. Kesombongan salah satu di antaranya, ataupun selendang Allah SWT itu adalah keagungan. Jangan. Tidak mendapat ampunan dari Allah. Ini bahayanya orang sombong. Kemudian juga sombong dimasukkan ke dalam neraka karena sombong. Ya, karena sombong tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sifat sombong walaupun sebesar biji zarah. Nauzubillah min dzalik. Ya. La yadkhulul jannata fi qalbihi, ada kesombongan al-kibriya, ya, walau seberat zarah gitu. Maukah kamu aku beritahu tentang penduduk neraka? Itu dari sudah, ya. Adalah orang-orang yang keras, baik kasar, tamak, baik rakus, dan takabur. Demikianlah barangkali ini hadirin semuanya tentang sombong ini dengan sangat jelas sekali, gamblang diuraikan panjang lebar dan masih banyak sekali, hadis-hadisnya juga banyak. Betapa sombong ini memang satu sikap, sifat, perbuatan yang dilaknat, yang dicela dan tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala, karena sombong adalah merupakan bagian dari perbuatan setan. Nah, nauzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita semuanya tidak termasuk bagian dari orang yang dikategorikan sombong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikategorikan sombong oleh orang, ya bisa saja, karena kan penilaian orang terhadap kita relatif, gitu ya, relatif. Karena nahnu nahkumu bil zawahir wa la nahkumu bis sarair. Karena kita itu menghukumi seseorang, melihat seseorang itu adalah zahirnya, padahal belum tentu zahirnya begitu, padahal maksudnya tidak seperti itu. Jadi mungkin penilaian manusia terhadap manusia bahwa seorang itu sombong, ya bisa jadi tidak demikian yang seharusnya, ya, yang dimaksud. Ya, yang lebih tahu adalah Allah Subhanahu wa taala. Saya kira saja, kurang lebihnya mohon maaf. Ini saya menggantikan Pak Jaja yang tidak bisa hari ini, tukeran gitu. Dinantikannya Pak Jaja yang akan datang, Ustaz Jaja. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.